Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky tampaknya ada yang sangat serius ini dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati karena setelah pertemuan satu kemudian diikuti oleh pertemuan yang lainnya. Ya, misalnya setelah Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo, sekarang kemudian Ibu Megawati yang didampingi oleh petinggi PDIP termasuk Puan Maharani bertemu dengan petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, bahkan ini juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga adalah politisi Partai Gerindra. Ya, kita harus cari kata kunci untuk membuka misteri dari isu-isu politik hari-hari ini, terutama soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo di acara peringatan Hari Pancasila, lalu disusulkan dengan urgensi bertemunya Gerindra dengan PDIP. Saya sebutnya Gerindra karena pasti Pak Dasko yang lead pertemuan itu atas sebetulnya perintah Presiden Prabowo yang ketua Gerindra. Juga di situ ada Prasetyo Hadi yang juga orang Gerindra sebagai sekretaris negara. Jadi kalau kita lihat urgensinya setelah 2 Juni itu, setelah pertemuan dengan Ibu Mega Hari Pancasila, lalu disusul dengan pertemuan antara tim Presiden Prabowo dan Ibu Mega. Ibu Mega ada Mbak Puan, Pak Lawli, dan itu harus saya carikan kata kuncinya dan coba saya pikirkan ya. Kita bisa sinopsiskan ini, simpulkan ini bahwa rentetan peristiwa itu ada tujuannya. Satu tindakan purposif tuh, bertujuan, dan tujuan itu bisa kita pecah sementara di dalam kepala kita, apakah itu tujuannya untuk membujuk Ibu Mega masuk kabinet atau untuk mempersiapkan satu keadaan dinamika baru menghadapi tuntutan kalangan purnawirawan yang menginginkan pemakzulan Gibran. Kendati itu hanya purnawirawan, tetapi para purnawirawan ini mewakili back mind, alam pikiran dari masyarakat, terutama masyarakat sipil, apalagi itu untuk memakzulkan Gibran. Jadi dua konstelasi ini, konstelasi pertama adalah keinginan Prabowo untuk memperoleh legitimasi setelah sudah lebih dari 100 hari PDIP masih belum memberi semacam sinyal untuk bergabung dengan Gerindra. Itu soal pertama. Soal kedua adalah mana yang lebih urgen, soal reshuffle kabinet yang menunggu semacam sinyal dari PDIP atau soal pemakzulan Gibran yang sudah betul-betul menjadi bara di dalam pembicaraan politik Indonesia. Kan ini konstruksi. Jadi kita mau coba lihat sebetulnya tuh apa yang bisa kita pastikan dari sekuensi peristiwa-peristiwa yang mengarah pada dua hal tadi. Ya, satu pertama adalah kepastian apakah PDIP akan bergabung dengan Gerindra. Yang kedua adalah kemungkinan secara sosiologis atau bahkan secara konstitusional untuk memakzulkan Gibran. Pasti ada sesuatu yang sangat serius yang sedang disiapkan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini, Bung Rocky, sampai kemudian mengutus orang-orang kepercayaannya bertemu dengan Ibu Megawati, dan ini terlihat sekali pertemuan-pertemuan tersebut tidak ingin ditutup-tutupi karena justru dipublikasikan di media sosialnya Sufmi Dasko Ahmad. Oke, saya sebut aja kata kuncinya adalah Prabowo sudah memastikan bahwa tahap ini adalah tahap terakhir konsolidasi politik presiden. Kan kita sebut konsolidasi karena dari awal ada semacam kecanggungan presiden untuk mensolidkan pemerintahannya karena masih ada bisik-bisik dan kecerewetan masyarakat sipil yang menganggap bahwa tidak pantas sebetulnya Gibran mengarah ke 2029. Jadi Presiden Prabowo tentu mengerti kasakusuk itu. Presiden Prabowo mengerti bagaimana legitimasi dia itu, walaupun legal, secara legal sudah terpilih, tetapi ada yang tidak fit and proper dengan kondisi psikologis publik. Jadi Presiden Prabowo kira-kira berpikir bahwa kalau keadaan yang kita sebut ketidakpastian ini
berlanjut sampai menjelang 2009, maka guncangan terhadap, atau berlanjut sepanjang menuju 2009, maka guncangan terhadap proyek-proyek sosialistis Prabowo itu akan terganggu. Jadi kita mau baca bahwa Presiden Prabowo menginginkan ada percepatan tibanya kesejahteraan pada masyarakat, ada percepatan untuk tibanya keyakinan bahwa Indonesia bisa menumbuhkan harapan di dunia sebagai pemain politik dan ekonomi baru. Kan itu semua yang kita bisa anggap sebagai a new kind of paradigm, jenis paradigma baru yang hendak dijadikan Prabowo sebagai legacy dia. Tentu Prabowo nggak ingin legasinya IKN, itu bagian dari Jokowi. Prabowo juga menganggap ya kecil kalau cuma sekedar legasinya ada bangun-bangun infrastruktur. Prabowo ingin meninggalkan legasi yang lebih konseptual, yang lebih filosofis, yang lebih punya tema di dalam mempengaruhi alam pikiran global. Jadi itu yang kita sebut upaya Prabowo untuk memaksimalkan konsolidasi politik dia, supaya efeknya itu bisa menjadi penguat, penambah energi untuk bermain atau menjadikan Indonesia, dalam hal ini Prabowo tentu, diingat sebagai tokoh dunia atau minimal tokoh Asia tuh yang saya sebutkan berkali-kali, bahwa Prabowo kelihatannya mampu untuk mewujudkan semacam model kepemimpinan politik baru di tingkat Asia tuh, yaitu menghubungkan antara kapasitas ekonomi kita, ekonomi artinya dasarnya sumber daya alam dan perbaikan sumber daya manusia, dengan sejarah panjang Indonesia yang pernah menjadi jembatan Asia Afrika. Nah, saya selalu mau lihat itu di dalam kondisi global tuh. Kalau cuma soal kasakusuk politik, ya Prabowo mengerti bahwa dia toh bisa dengan nekat untuk mengganti para anggota kabinetnya. Tapi sekali lagi kita melihat alam pikiran Prabowo sebagai seseorang, sebagai sosok yang dibayang-bayangi oleh keinginan untuk menjadi pemimpin melebihi tingkat nasional. Tadi Anda menyatakan ini merupakan konsolidasi terakhir. Itu apa maksudnya? Karena bagaimanapun kan posisi PDIP sekarang ini di luar pemerintahan, meskipun mereka tidak mau menyebutnya sebagai oposisi. Sementara di dalam pemerintahnya Prabowo sampai sekarang masih ada namanya Gibran Rakabuming yang merupakan representasi dari Jokowi, dan menariknya kan sekarang ini posisi Gibran sedang digoyang gitu. Nah, di situ Hersu nilai strategis dari percakapan kita hari ini. Jadi saya sebut tadi bahwa ini konsolidasi terakhir supaya elemen-elemen kepemimpinan Prabowo bisa betul-betul diikat tanpa perlu ragu lagi bahwa dia bisa jadi pemimpin Asia tuh. Nah, karena itu pendekatan dengan Ibu Mega dengan mudah kita terangkan sebagai keperluan pertama, karena PDIP punya posisi yang strategis dalam sejarah politik Indonesia, bukan sekedar di DPR tapi sejarah politik Indonesia. Karena bagaimanapun PDIP itu ada partai yang memang sudah tumbuh dari akar sejarah kita tuh, Soekarnoisme, Marxisme. Lepas dari kita setuju tidak setuju atau mau membahas pikiran-pikiran Soekarno apakah masih relevan, tetapi yang harus diingat bahwa PDIP tumbuh di dalam tradisi sejarah nasional kita tuh. Dan Bung Karno ada tokoh yang diingat dalam sejarah politik internasional. Kemampuan Bung Karno untuk berpidato, mengucapkan semacam ideologi berlawanan dengan ideologi imperialisme, kolonialisme, kemampuan dia untuk membaca masa depan kapitalisme yang sudah bahkan dia uraikan secara detail sejak dia tahun 30-an itu didakwa sebagai seorang provokator atau penghasut ideologis, sehingga dia mesti dipenjara di Bandung, dan dia membuatkan pidato yang betul-betul bertema kiri, bertema sosialistis, karena semua bangsa pada waktu itu menganggap bahwa imperialisme, junto, kolonialisme itu ada bagian dari kapitalisme. Jadi semua pikiran kita tentang Indonesia sebetulnya harus berdimensi sejarah sekaligus berdimensi global, internasional. Nah, Prabowo mengerti itu. Jadi saya menganggap bahwa Pak Prabowo menginginkan ada semacam kepastian ideologis, dukungan historis, dan kapasitas politik untuk menyeberangkan bangsa ini menjadi pemain global. Itu syarat-syarat yang saya kira sangat masuk akal bila Pak Prabowo mengucapkan itu terus-menerus. Indonesia harus jadi pemain global, Indonesia harus tumbuh di dalam kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri supaya tidak diatur oleh bangsa-bangsa lain kan.
Jadi kapasitas ini ada di dalam benak Presiden Prabowo. Kapasitas ini berupaya untuk dibuktikan secepatnya. Nah, dalam usaha pembuktian itu gangguan dari isu-isu bahwa Prabowo masih pro Jokowi, Prabowo seolah-olah jadi bayang-bayang Jokowi akan ia pertimbangkan atau sedang ia pastikan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi Prabowo berpikir sebagai seorang taktikus. Strateginya memang adalah menjadi pemimpin global, minimal pemimpin Asia, tetapi taktiknya dia cicil itu. Jadi saya melihat kecanggihan politik Prabowo adalah berupaya untuk melakukan revolusi dari dalam, tetapi secara gradual. Apa itu revolusi? Revolusi artinya berubah sepenuhnya dari hal yang konvensional. Yang konvensional adalah meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang radikal adalah memutus hubungan dengan masa lalu itu tuh supaya ada masa depan yang baru. Kan itu secara ideologis itu yang terjadi, dan saya kira itu yang memang harusnya dijalankan oleh Presiden Prabowo, yaitu memutus koordinasi psikologi dengan Presiden Jokowi sebelumnya, karena memang rakyat menginginkan itu, sekaligus menginginkan adanya percepatan konsolidasi supaya Prabowo bisa fokus pada sebut aja ideologi sosialisme yang sedang beliau ingin yakinkan pada Indonesia, juga pada masyarakat dunia, terutama karena ada perubahan paradigma ekonomi dunia akibat manuver dari Donald Trump. Jadi dari bacaan Anda ini, apakah Pak Prabowo akan mengambil langkah-langkah politik besar termasuk hubungannya dengan Jokowi, dan semua itu nanti akan didukung penuh oleh Ibu Megawati dan PDIP? Ya, saya atau kita bicarakan ini sebetulnya untuk memberi dimensi lain dari percakapan politik seminggu ini yang berupaya mengintip gestur Pak Prabowo dengan Ibu Mega, gestur Gibran, segala macam hal yang menyangkut kasakusuk politik di dalam upaya reshuffle kabinet. Tetapi kita juga mesti lihat seringkali dimensi-dimensi teknis ini atau dimensi-dimensi lokal ini mesti kita proyeksikan dalam upaya membaca cara berpikir Presiden Prabowo. Tentu hari ini kita coba lihat, tadi kita sebutkan bahwa konsolidasi internal ini saya kira sudah akan dijalankan. Artinya akan ada kepastian bahwa akan ada dukungan dari PDIP pada Presiden Prabowo, dan karena itu Presiden Prabowo bisa bersiap-siap untuk melakukan hal-hal yang bagi dia walaupun dicicil, tapi itu dimaksudkan untuk membersihkan kerak-kerak ketidakpastian karena relasi politik Presiden dengan mantan Presiden Jokowi itu seolah-olah menghalangi cara kita untuk membayangkan masa depan Indonesia. Jadi Prabowo mengerti bahwa psikologi antara dia dan Jokowi itu tidak mungkin tidak mungkin mix dan berjangka panjang tuh karena tekanan publik. Nah, tekanan publik itu sekarang terarah langsung pada Jokowi, yaitu ijazah palsu, langsung terarah pada dinasti Jokowi, yaitu kelakuan Fufu Fafa selama ini yang mulai dibongkar asal-usul situs-situs yang diikuti oleh Fufu Fafa, kelakuan yang diberikan pada perlakuan spesial yang diberikan oleh bapaknya pada Gibran untuk jadi wakil presiden. Jadi semua yang ada di dalam benak publik sekarang terbuka untuk dibaca oleh Presiden Prabowo. Dan ketika Presiden Prabowo membaca bahwa legitimasi diperlukan untuk mengefektifkan kerja pemerintah, maka Prabowo akan berhitung secara strategis apakah dicicil atau serentak aja tuh. Apa yang dicicil? Upaya untuk melepaskan relasi psikopolitik dengan Jokowi. Apa yang harus serentak? Yaitu supaya rakyat mengerti bahwa tidak mungkin Presiden Prabowo memelihara semacam ketidakpastian sampai 2029. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita abstraksikan sedikit dengan beberapa konsep dasar bahwa Indonesia harus dipimpin dengan cara
mengembangkan paradigma baru tuh. Dan kepemimpinan paradigmatik itu sudah diperlihatkan melalui kebijakan-kebijakan Prabowo yang sangat terlihat sosialistis. Dan kita memang negeri yang didesain untuk menjadi sosialistis itu. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar, kita baca konstitusi, kita baca sejarah perjuangan Bung Karno dan pendiri negeri ini, semuanya adalah orang-orang yang tidak menghendaki adanya penumpukan modal, dan akibat dari penumpukan modal itu kita sebut akumulasi. Akibatnya ada disparitas tuh, dan keinginan itu yang saya kira tiap hari disebutkan oleh Pak Prabowo. Tidak boleh ada disparitas, korupsi akan saya lawan habis-habisan. Siapapun yang tidak mampu mengikuti jalan pikiran saya silahkan mundur atau saya lengserkan. Jadi semua itu yang harus kita baca di dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang dikenal dunia, dan Indonesia yang martabatnya bisa dipulihkan setelah 10 tahun yang lalu itu seolah-olah negeri ini tergopo-gopo untuk bersaing di dalam pikiran-pikiran dunia. Salam akal sehat. Salam akal sehat.